Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabita Syaidah bersama Nur Padla Pipah, Asma Sabita, Muhammad Fakih Jundoloh, dan Tuku Fikri Haikal dari salah satu kelompok Rombel SI11 akan mempresentasikan tentang Google Cloud Platform. Berikut adalah daftar isi dari presentasi kami. Google Cloud Platform atau disingkat GCP memiliki berbagai fitur. Yang pertama itu fitur SaaS atau Software as a Service. Layanan ini simple karena tidak perlu lagi memikirkan kode atau proses instalasi untuk menggunakan aplikasi. Seluruh kebutuhan aplikasi juga sudah disediakan cloud provider dan kita hanya cukup mengetahui cara memakai layanan ini seperti Google Workspace, BigQuery, Cloud SQL, dan Google Analytics. Nah, yang kedua itu fitur PaaS atau Platform as a Service, layanan yang membuat kita fokus ke kode aplikasi yang dibuat saja. Jadi nggak perlu memikirkan detail spesifikasi dan sistem informasi yang dipakai server untuk menjalankannya, seperti App Engine, Cloud Function, dan Cloud Run. Fitur IaaS atau yang disebut infrastruktur as a service. GCP menyediakan layanan IaaS seperti Computing Engine, Cloud, Cloud Storage, dan Cloud Bigtable. Arsitektur Google Cloud Platform menyediakan berbagai layanan untuk memfasilitasi pengelolaan aplikasi, termasuk manajemen identitas dan akses, monitoring, dan juga otomatisasi. Kemudian, layanan Google Cloud Platform terdiri dari beberapa produk yang berbeda yang dikategorikan ke dalam beberapa kategori, seperti komputasi. Hal ini mencakup infrastruktur komputasi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi di cloud. Kemudian penyimpanan dan database. Hal ini mencakup penyimpanan data dan database yang diperlukan untuk mengelola aplikasi di cloud. Jaringan. Hal ini mencakup infrastruktur jaringan yang diperlukan untuk menghubungkan aplikasi ke cloud. Kemudian keamanan. Hal ini mencakup fitur keamanan yang diperlukan untuk melindungi aplikasi di cloud. Lalu ada alat pengembangan. Hal ini mencakup alat dan layanan yang dapat membantu pengembangan dalam membuat dan mengelola aplikasi di cloud. Dan yang terakhir ada kecerdasan buatan. Layanan ini mencakup fitur kecerdasan buatan yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memproses data. Keunggulan Google Cloud Platform. Yang pertama, memiliki skalabilitas yang cukup tinggi. Google Cloud Platform memiliki keunggulan dalam skalabilitas dan kecepatan dengan kemampuan untuk menangani beban kerja yang besar dan meningkatkan kinerja secara otomatis. Yang kedua, memiliki kemampuan analitik. Google Cloud Platform memiliki kemampuan analitik dan kecerdasan buatan yang kuat seperti BigQuery dan AI Platform. Yang ketiga, menawarkan banyak integritas. Google Cloud Platform menawarkan banyak integritas dengan produk lainnya, seperti Google Maps dan Google Search. Dan yang terakhir, fleksibel. Dengan banyaknya layanan yang tersedia, infrastruktur Google Cloud Platform dapat dengan mudah disesuaikan berdasarkan kebutuhan bisnis pengguna. Oke, untuk kekurangan GCP sendiri ada 5. Yang pertama dari support, di mana GCP ini memiliki kekurangan dalam sistem support. Walaupun memiliki fitur layanan, ya berbagai fitur layanan untuk sistem cloud computing, tapi ada beberapa support yang tidak bisa didukung oleh GCP. Salah satunya adalah dukungan cloud hybrid yang terbatas dan juga kurangnya penyesuaian. Karena GCP ini adalah pemain yang relatif baru di dalam sistem cloud computing. Lalu yang kedua ada dari kompleksitas. Jadi GCP ini platformnya cukup kompleks dan banyak layanan juga fitur yang dapat menyulitkan pemula untuk navigasi dan menggunakan kamera yang efektif. Lalu yang ketiga dari segi harga atau price, meskipun GCP menawarkan harga yang kompetitif dibandingkan penyedia lainnya, tapi GCP ini masih terbilang cukup mahal, terutama untuk bisnis kecil atau startup yang baru.
Lalu yang keempat dari sistem keamanan. GCP ini memiliki isu umum, ini mungkin isu umum ya. Kalau GCP itu memiliki keamanan data yang tidak 100% terjamin. Artinya bisa saja ada kebocoran data dan juga penyalahgunaan data. Yang terakhir adalah integrasi. Integrasi dengan pihak ketiga maksudnya adalah GCP ini hanya kuat dalam integrasi dalam sistem yang berbasis cloud. Ya, itu dengan Google saja, tidak dengan pihak ketiga kurang kuat, tidak seperti penyedia cloud lainnya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.